kelompok 3 ingin melakukan talk show dengan judul Menjaga Ingatan tentang Pancasila. Saya sebagai moderator dan ada 3 pemateri. Yang pertama ada Muhammad Raihan Habibie, yang kedua ada Alvina Rahmawati, yang ketiga ada Fatma Rinjani Mariska. Di sini saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zulfia Inayatil Afifah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 22521128. Saya bertugas sebagai moderator. Sebelumnya Pancasila itu sebelum terbentuk itu ada 3 fase. Yang pertama ada pembuahan, yang kedua ada perumusan, yang ketiga ada pengesahan. Pembuahan sendiri itu terjadi pada tahun 1934 dan fase-fase selanjutnya akan dijelaskan oleh para pemateri. Yang pertama ada Muhammad Raihan Habibie. Di sini saya akan membacakan CV pemateri. Nama Muhammad Raihan Habibie, tempat tanggal lahir Bekasi 10 Desember 2003, asal Rawalumbu, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 22521117. Kelas 1A, Pendidikan Formal, TK Al-Irsyad, SD kelas 1 sampai kelas 4 di Al-Irsyad, kelas 5 sampai kelas 6 di Sepanjang Jaya 6, SMP Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Putra, SMA MAN 2 Kota Bekasi. Kelebihan dalam bidang olahraga yaitu bermain bola dan jogging. Moto hidup, teruslah kejar apa yang kau inginkan dan kau raih dan jangan lupa akhirat. Oke, kita akan berbicara, ngobrol dan berdiskusi bersama pemateri kita yang pertama, yaitu Saudara Raihan Habibie. Selamat pagi, Saudara. Ya, pagi. Baik, kita akan langsung aja ya ke materi yang akan disampaikan. Menurut Mas sendiri, apa sih arti Pancasila itu? Menurut saya pribadi, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara dan sebagai ideologi yang bisa diharapkan menjadi pandangan seluruh masyarakat Indonesia sebagai pemersatu dan kesatuan. Nah, dari arti Pancasila ini adalah panca itu artinya 5 dan sila itu artinya prinsip. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ini harus bisa memiliki 5 prinsip Pancasila tersebut. Berarti Pancasila menurut Anda sendiri itu sebagai dasar negara yang menjadi pedoman masyarakat Indonesia sendiri ya? Iya. Oke. Berarti Pancasila kan pasti ada proses terbentuknya itu kan? Nah, itu boleh dijelasin nggak, di-sharing gimana sih proses terbentuknya? Proses Pancasila ini dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama ini sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan dalam sidang BPUPKI pertama ini membahas tentang dasar negara Indonesia, dan sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Oh gitu. Berarti ada kan tokoh-tokoh yang merumuskan dan mengusulkan apa sih isi Pancasila itu, ada berapa orang, berapa tokoh? Yang merumuskan itu ada 3 orang. Yang pertama itu Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Berarti Pancasila ini sangat penting nih buat suatu negara. Kenapa sih suatu negara tuh harus mempunyai dasar negara? Karena pada dasarnya jika negara tidak memiliki dasar negara ini, maka negara tersebut bisa hancur dan berantakan, yang mengakibatkan masyarakatnya bisa terjadi konflik atau perpecahan. Terus yang terakhir, mengapa sih kita harus mengingat sejarah tentang Pancasila? Karena Pancasila tidak hanya bersifat sejarah, tapi makna yang terkandung dalam setiap butir sila Pancasila merupakan hal yang harus. Pancasila kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Alvina Rahmawati. Di sini saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang kedua.
Nama Alvina Rahmawati, tempat tanggal lahir Ngawi 22 Januari 2004, asal Ngawi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 2252111005, kelas MBS 1A. Pendidikan formal, TK Dharma Wanita Waruk Tengah, SDN Waruk Tengah 1, SMPN 1 Pangkur, MAN 1 Ngawi, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kelebihan yang dipunya, bisa menjadi pendengar yang baik. Moto hidup, tidak ada kata mudah untuk mencapai sebuah impian yang kita inginkan, kecuali dengan ikhtiar, berdoa, dan berusaha. Oke, langsung saja kita ke pemateri kita yang kedua, yaitu Mbak Alvina. Ya. Selamat pagi Mbak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Dalam Pancasila itu setahu saya ada satu sila yang diubah isinya, itu sila pertama. Itu kenapa sih sila pertama itu, kan sebelum Pancasila itu ada Piagam Jakarta ya. Nah terus kenapa sih sila pertama pada Piagam Jakarta diubah? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Moderator. Jadi gini, penyebab sila pertama diubah, sebelum sila pertama diubah, isinya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa diubah? Karena kalimat tersebut lebih mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi toleransi, sehingga perubahan ini turut memperlihatkan komitmen para pendiri bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Gitu. Selanjutnya, apa sih kelebihan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia? Ya. Pancasila memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional dengan menciptakan cara pandang dan metode prinsip Pancasila bagi seluruh bangsa untuk mencapai cita-citanya. Pancasila itu sendiri mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, kan bisa di-sharing nggak? Apa aja sih nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri? Baik, dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang ada dalam sila tersebut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yang saya pelajari dapat mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik dalam perilakunya. Terus yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila tersebut mengandung nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Jadi bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Terus dalam sila keempat mengandung nilai-nilai yaitu kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri walaupun berada dalam kancah pergolakan, hebat untuk menciptakan perubahan dari pembaharuan. Terus sila kelima mengandung nilai yaitu menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cita-cita bernegara berbangsa. Oke, berarti itu nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila itu sendiri.
tadi kita udah ngebahas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri ada 5 kan. Nah, itu penerapan yang dilakukan Mbak Alvina sendiri di kampus itu gimana? Kita tidak membeda-bedakan teman yang berbeda ras, tidak memaksa pendapat ketika berdiskusi, menghargai pendapat sesama mahasiswa atau orang lain, mengerjakan tugas tepat waktu, dan masih banyak lagi yang kita harus lakukan di kampus ini. Kan itu tadi di lingkungan kampus ya. Ya. Terus kita penerapan di lingkungan sekitar dan apa sih pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat itu sendiri? Pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat ini, kita bisa menjadikan pedoman hidup Pancasila ini di masyarakat sekitar, sehingga kita harus menaati segala peraturan yang ada dalam isi Pancasila tersebut. Terima kasih Mbak Alvina sebagai pemateri kita yang kedua. Selanjutnya kita akan ngobrol, berdiskusi, dan berbicara kepada pemateri kita yang ketiga, yaitu Mbak Fatma Rinjani Mariska. Di sini saya akan membacakan CV pemateri. Nama Fatma Rinjani Mariska, tempat tanggal lahir Sragen 18 April 2004, asal Sragen, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 2252110006, kelas 1A, pendidikan formal, SD Negeri 2 Trombol, SMP Negeri 2 Tanon, SMA Negeri 1 Sukodono, kuliah sekarang di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kelebihan yang dipunya yaitu public speaking dan menguasai Microsoft Office. Moto hidup, tetaplah berjuang meskipun banyak ujian yang menghadang. Oke, kita langsung saja bersama pemateri kita yang ketiga, itu Mbak Fatma. Selamat pagi Mbak. Oke, hari ini kita bakal ngebahas topiknya masih sama nih, menjaga ingatan tentang Pancasila. Menurut Mbak sendiri, apa sih dampak warga negara jika tidak mengimplementasikan nilai Pancasila itu sendiri? Dampak bagi warga masyarakat yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan itu ada beberapa dampak, yaitu antara lainnya masyarakat Indonesia akan dipenuhi konflik dan dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban. Selain itu juga menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, karena di mana masyarakat juga tidak akan tertipu bila tidak terdapat adanya Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Gitu. Berarti Pancasila ini sangat penting sekali ya buat kehidupan kita dalam bermasyarakat setiap hari gitu. Mengapa sih kita harus memahami arti Pancasila itu sendiri? Karena Pancasila adalah pedoman negara kita, dan kita adalah penerus bangsa yang seharusnya meneruskan bangsa ini beserta isi dan peraturan yang ada di Indonesia. Oke, berarti ada dong cara buat masyarakat itu paham mengenai Pancasila. Boleh nggak di-sharing gimana sih caranya membuat masyarakat paham mengenai tentang Pancasila? Cara untuk membuat masyarakat paham tentang Pancasila itu yaitu pertama kita akan memberikan pemahaman mengenai ideologi negara ini, yaitu kepada masyarakat memberikan pemahaman, sosialisasi maupun sebagainya. Kedua, belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya. Gitu. Oke, yang terakhir nih, mengapa Pancasila menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pentingnya negara yaitu dengan adanya Pancasila, yaitu karena Pancasila itu merupakan ideologi negara, yang dimana Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang menjadi cita-cita normatif untuk bangsa penyelenggaranya, sehingga terwujud kehidupan berbangsa dan negara dan ketuhanan yang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Kedua, Pancasila itu sebagai dasar kehidupan berbangsa dan negara.
Ketiga, Pancasila yaitu sebagai ideologi nasional, di mana seluruh warga masyarakat bakalan menggunakan ideologi itu dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, Pancasila itu juga sebagai etika politik, di mana untuk nilai-nilai budi, pekerti, dan normatifnya bakal digunakan dalam prinsip politik. Kelima, yaitu sebagai primagama dalam pengembangan nasional, di mana anggapan dasar merupakan acuan perencanaan melaksanakan, mengawasi, dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan nasional. Keenam, Pancasila yaitu sebagai dasar negara, di mana sudah dengan jiwa bangsa negara ini yang dikatakan oleh Soekarno pada tahun 1960 dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus melaksanakan negara atas suatu statis, dan bangsa itu mempersatukan elemen-elemen bangsa juga mempunyai tuntunan dinamis ke arah yang kita gerakan bangsa dan negara ini. Kurang lebih gitu. Sekian diskusi kita dalam talk show kali ini bersama 3 pemateri kita. Kesimpulan yang bisa saya ambil dalam diskusi kali ini dengan judul menjaga ingatan tentang Pancasila. Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara dan menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu banyak sekali nilai-nilai yang terkandung yang bisa kita terapkan di dunia perkuliahan, di sekolah, dimanapun, di kehidupan masyarakat, ya pokoknya dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Sekian talk show yang bisa kami lakukan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.